Zina. Zina adalah di antara dosa besar setelah syirik dan pembunuhan. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Beliau bersabda, "Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Dialah yang menciptakanmu." Kemudian ia bertanya lagi, "Terus apa lagi?" Beliau bersabda, "Engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu." Kemudian ia bertanya lagi, "Terus apa lagi?" Beliau bersabda, "Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian akhirnya Allah turunkan surat Al-Furqan yang berbunyi, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Seluruh agama pun telah menyatakan bahwa zina itu terlarang. Tidak ada satu agama pun yang menyatakan halal. Hukuman perbuatan zina sangatlah berat, karena zina telah merampas kehormatan dan merusak nasab. Padahal ajaran Islam itu menjaga kehormatan jiwa, agama, nasab, akal, dan harta. Zina dengan mahram atau dengan orang yang telah bersuami atau beristri, dosanya lebih besar dari berzina dengan orang yang bukan mahram atau dengan yang belum bersuami atau beristri. Karena zina semacam ini telah merusak ikatan perkawinan dan merusak nasab. Na'udzubillahi min zalik. Begitu pula zina dengan tetangga. Dosanya lebih besar dari dosa yang dengan bukan tetangga. Karena zina semacam ini telah merusak hubungan tetangga yang amat dekat. Apalagi jika tetangga yang dijinai masih saudara atau kerabat. Dari Abu Shuraih, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman. Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman. Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidaklah beriman, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kezolimannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua mengetahui bahwa zina itu berbahaya dan termasuk dosa besar. Namun, orang yang merasa aman pun dari zina sebenarnya bisa terjerumus dalam zina. Hanya dengan doa, lalu pertolongan Allah yang datang, itulah yang dapat menyelamatkan kita dari zina. Doa ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Abu Daud, dan Tirmidzi. Syakal bin Humaid pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ia meminta pada beliau untuk mengajarkan bacaan ta'awuz yang biasa ia gunakan ketika meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa dengan beliau memegang tanganku, lalu beliau ajarkan, "Ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi." Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kejelekan pada pendengaranku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelekan pada mani atau kemaluanku. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Perlu diketahui, dari pendengaran, penglihatan, lisan, hati, serta kemaluan itu sendiri adalah asal mulanya suatu kemaksiatan itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah untuk selamat dari berbagai dosa besar dan zina.